Hai, kembali lagi ke podcast kesayangan kita semua, yaitu Smartphone Unlimited Podcast. Perkenalkan, nama saya Gaby Gracia, selaku host dari podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, kakak alumni dulu, kakak Seria Mira. Apa kabar nih? Baik-baik aja sih. Ya, baik ya. Kebetulan kakak ini baru tamat ya tahun ini ya. Boleh tahu dong kesibukannya apa sekarang setelah lulus? Untuk kesibukan sih cuman kuliah dan biasanya terima freelance job gitu. Oh, ada freelance job. Oke. Kalau boleh tahu kuliah di mana tuh, Pak? Di mana ya itu, Pak? PTN ya? Termasuk PTN ya? PTN dong. Wow. Pinter nih. PTN itu Unimed bukan? Enggak. Apa dong? USU dong. USU, wow. Ambil fakultas apa tuh, Kak? Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi bisnis, mau jadi pebisnis guys. Iya dong. Terus boleh tahu dong kenapa pilih jurusan tersebut? Untuk aku sendiri sih emang passionku di marketing ya. Jadi aku emang dari SMA dari awal udah kepikiran, oh aku ambil bisnis nih. Oh, berarti sebelum lulus itu udah dipikirkan ya mau pilih apa? Tapi kan sebelumnya itu kakak ini ya jurusannya UPW kan. Pariwisata itu kenapa nggak dilanjutin aja? Kalau aku sendiri sih punya planning pengen ambil pramugari internasional ya. Jadi salah satu syaratnya kan harus S1 ya. Jadi aku ambil jurusan yang sesuai juga sama passion aku. Jadi kan kita nggak bisa berpatokan sama satu. Ini aja satu Iya. dua. Oh, berarti sambil ngajar S1 sambil ini ya. Meningkatin skill. Iya, iya. Terus masuk kuliahnya itu jalur apa, Kak? Kemarin aku sempat dapat jalur SNBP ya dari SMAPEN. Jadi tapi aku jadi aku ambil SNBT. SNBT lulus. Wah, keren banget ya guys. Terus boleh tahu nih Kak, apa aja sih persiapan gitu sebelum kakak daftar kuliah? Apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Bekal juga buat adik-adik nanti. Oh iya, yang mau masuk PTN ya. Iya, benar. Jujur sih aku kurang persiapan di semester 1 dan di semester 2 kelas 3 itu aku baru kayak heboh, aku harus ngapain ya gitu biar lulus PTN gitu. Karena semester 1 masih banyak mainnya. Oh iya. Iya. Jadi di semester 2 itu aku mau coba les, cuman di satu sisi aku orangnya mageran. Jadi nggak bisa. Mageran tapi lulus. Mageran. Kuncinya sih belajar sih, kayak belajar aja yang basic-basic. Karena semuanya menurutku itu kadang tergantung sistem. Kadang kayak kita udah belajar mati-matian kan banyak juga kan yang nggak lulus. Rajin ikut try out aja sih. Soalnya aku ikut try out. Jadi kayak kita bisa nebak nih model soalnya gimana gitu. Terus ya udah cari aja sendiri materi-materi yang ada di Google banyak. Oh, gitu guys. Jadi kuncinya belajar. Coba-coba try out gratis tuh banyak ya di sosial. Enggak ada apa gratis bayar. Tapi ada juga loh. Ada yang gratis tapi soalnya nggak susah itu. Nggak masuk ya Iya, di nggak masuk. di ujiannya. Kalau boleh tahu, berarti kakak sekarang semester 1 ya? Semester 1. Maba guys, maba. Mabanya cantik ya. Semester 1, berarti kira-kira kuliah udah ada berapa bulan? Kuliah udah sebulan lebih sih. Kurang lebih 1 bulan. Boleh diceritain dong gimana selama 1 bulan? Apalagi kan kuliah tuh ada ya yang namanya masa-masa orientasi. Oh, tuh. ada dong. Boleh dong diceritain gimana? Aduh, agak susah nih diceritain, banyak buruk banyak baiknya. Ada culture shocknya nggak? Culture shock banget. Iya. Karena kayak
lingkungan SMA itu 360 derajat Jauh beda. kuliah. Ya dari segi teman-temannya aja sih, teman-teman SMA itu kan yang solid-solid banget ya, yang kayak oh lu belum siap tugas nih, yaudah gue juga nggak siap deh, biar dihukumnya sama-sama aja gitu. Masuk kuliah kok gini ya gitu, kok pada mentingin masing-masing. Individualisme itu kayak tinggi banget sih. Tapi perlu kita garis bawah itu nggak semua ya, nggak semua. Tapi mungkin secara pengalaman Kak Seria pribadi itu ya ada yang seperti itu, termasuklah di kelasnya sendiri ya. Berarti gimana? Kuliah itu menyenangkan atau lebih ke ya biasa-biasa aja atau gimana? Kalau aku sih jujur menyenangkan ya, karena aku orangnya suka ketemu orang baru, belajar hal baru. Dan di kuliah ini kita kan emang ditujukan buat lebih kenal sama orang-orang, apalagi kayak satu kelas ya harus kenal semua gitu, nggak boleh ada yang diem-dieman karena kita kan kerja kelompok tugas proyek, malah proyek itu kita semua jurusan digabung. Oh iya. Itu gimana tuh kan? Beda-beda jurusan ya, gimana cara nyatuinnya? Ya itu tadi, kita harus bisa belajar bersosialisasi, beradaptasi. Berarti kuliah ini menuntut banget ya, yang tadinya kita pendiam, introvert, jadi ya harus diusahakan harus bisa berbaur gitu ya. Selama kuliah ada nggak hambatan yang dihadapin gitu, misalnya dapat dosen yang kayak biasa gitu, atau kantin-kantin yang mencoba? Itu gak usah ditanya. Aduh itu udah pasti. Iya. Gimana tuh Kak cara ngadepinnya, kayak cara ngadepinnya gimana tuh? Kalau dosen sih biasanya kita nggak bisa kita hadapin sih, ya udah jalanin aja. Kalau kating-kating iya. Kalau kating sih lebih ke balas balik dong. Oh siapa gua siapa? Iya. Balas balik. Karena kan kating kuliah nggak kayak kating SMA yang senioritas gitu. Selagi dia nggak ganggu ya udah. Tapi kalau buat dosen sih yang nyebelin lebih ke ikutin aja sih aku maunya, karena kalau kita nggak nyerah dia juga bakal salut sama kita kayak oh lu nyana pantang menyerah nih gitu, nilainya oke lah kasih A gitu. Berarti ada sebagian dosen tuh mungkin yang kayak ngetes kita ya gitu. Ya kurang tahu sih entah memang Sengaja karakternya yang gitu, tapi menurutku memang guru-guru di sekolah itu jauh lebih baik daripada dosen-dosen ini. Tapi overall berarti kuliah itu menyenangkan sekali. Ya 80/10 100 Tapi juga apa pasti ada plus minusnya. Oke, kalau boleh tahu kenapa kan kita ini kakak dari SMK ya, SMK manajemen penerbangan gitu basicnya, apalagi udah penerbangan. Kenapa milih kuliah? Kenapa kayak nggak mau kerja aja langsung gitu? Kan ada peluang-peluang lain sih di luar sana gitu, bisa ngelamar juga. Kenapa enggak? Kalau menurut aku sendiri sih ya boleh kerja, itu pilihan orang masing-masing ya. Ada juga yang nggak terlalu mentingin ngapain sih kuliah kalau bisa langsung cari uang. Tapi kalau kita nggak kuliah, apalagi di zaman digital sekarang yang bahkan sumber daya manusia aja udah banyak digantikan sama mesin ya. Teknologi benar. Iya. Dan kita harus punya value yang lebih dari orang-orang sekitar kita. Kayak lo lulus SMA, udah lo bakalan kerja dapet jabatan itu dan lo stuck di situ doang. Lo nggak akan bisa punya karir yang naik mungkin. Itu menurutku ya, karena aku juga ngambil S1 ini, aku dapat kerja yang karirnya itu bisa naik seiring berjalannya waktu gitu. Dan pastinya kerjaan yang kita dapat bakal beda dong sama yang lulusan SMA dan lulusan S1. Jadi pada intinya kuliah itu juga sebagian dari effort kita nggak sih, kayak mau dapat pekerjaan yang lebih baik. Kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Perlu dicatat ya di garis bawah ini, kuliah itu penting. Kalau aku sendiri sih nggak penting banyak uang ya, yang penting pendidikan. Pendidikan. Jadi nanti calonnya dapat jalur pendidikan. Nggak dong, calonnya banyak uang. Jadi ceweknya nih yang berjualan uang, cowoknya enggak, ceweknya berpendidikan, cowoknya yang punya uang. Oke Kak Sally,
banget ya mau masuk PTN, kayak ih aku harus masuk PTN nih, aku harus ini, aku harus itu gitu, aku harus lulus. Gak usah, karena kalau memang gak lulus masih ada kampus swasta kok. Kayak aku dulu malah aku udah desperate, ya udah deh kalau aku nggak lulus ini aku masuk swasta. Tapi akhirnya apa, nggak diduga-duga lulus. Dan jangan yang terlalu spend waktu kalian untuk buat fokus ke PTN, karena kalian juga harus nikmatin masa-masa SMA. Itu nggak akan terulang lagi sih masa-masa SMA. Sewajarnya aja. Iya. Sewajarnya aja, kejar usaha tapi sewajarnya. Jangan berharap lebih aja sih, karena kan banyak ya yang sakit hati kayak udah belajar capek-capek Stres. iya. Jadi nggak boleh terlalu inilah ya, ambisius banget gitu. Nggak harus negeri juga, banyak swasta juga. Jadi tuh guys pesannya, jangan terlalu ambisius, kayak kerja sewajarnya aja, sebisanya aja. Kesannya dong kak, kesannya apa sama kuliah? Kesannya sih seru ya, pokoknya seru banget. Kalau kalian mau cari temen, cari pacar itu gampang banget gitu dia. Ya untuk di cara belajarnya itu gimana? Cara Kesannya belajar di dunia kuliah? kesannya itu kalian itu bakalan cari informasi sendiri dari pembelajaran yang dikasih dosen. Jadi bukan dosen yang bakalan ngejelasin ke kita materinya itu gimana, enggak. Jadi dosen itu cuma kasih judul materinya, kita cari sendiri materinya. Kita bakal mempresentasikan ke depan sama kelompok sih biasanya. Berarti kalau kita kuliah ini mengajarkan kita untuk mandiri ya? Iya, kita harus bisa gali-gali ilmu sendiri. Dan kalaupun ada informasi-informasi di luar dari kuliah, itu pun kita nggak dikasih tahu dari pihak manapun. Kita harus rajin-rajin sih. Kayak misalnya mau masuk organisasi atau apapun, itu kita harus rajin update. Makanya itu tadi sih, itu perlunya kita punya relasi sama cutting, sama teman-teman lain. Karena dosen itu nggak akan ngasih tahu informasi dari orang ke orang informasinya. Kalau kakak sendiri emang ada organisasi nggak? Kalau aku sendiri jujur belum ada, karena Tapi ada yang di semester 1-2 ini aku masih berfokus sama akademik. Oh. Jadi kayak mau menstabilkan IP dulu. Nanti di semester 3 mungkin aku bakal join organisasi kayak AISEC gitu. Oke, itu aja sih yang perlu ditanya. Jadi pada intinya apa tuh? Kesimpulannya apa? Kuliah itu apa? Kesimpulannya kuliah itu wadah buat kita cari relasi, cari ilmu, biar kalau kita lulus kuliah kita itu gampang cari kerjaan. Karena modal IP doang sebenarnya nggak cukup buat cari kerjaan. Nah, itu teman-teman. Jadi selain kita akademik, keterampilan kita juga harus kita asah. Kita harus punya skill karena itu butuh banget di dunia pekerjaan. Jadi kalau seandainya orang ambil kerja juga nggak apa-apa ya. Gimana? Kalau orang udah lulus SMK nih, kalau langsung kerja juga nggak apa-apa. Kalau sebelumnya juga nggak apa-apa. Cuman Pilihan orang beda-beda. ya, cuman lebih ke kuliah dulu nggak sih? Beda-beda sih. Kalau emang kan ada Nggak, menurut kakak sendiri? kadang kan ada pihak-pihak yang dari segi finansial mungkin nggak Oh, iya mencukupi. sih, benar-benar. Ya kenapa harus dipaksa kuliah gitu. Tapi kalau bisa kuliah harus kuliah. Iya, benar. Oke Kak Salia, terima kasih atas waktunya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Iya. Next time. Pokoknya sehat-sehat, lancar kuliahnya, sukses selalu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.